Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Ya, pada akhirnya aliansi kawan surgawi telah berhasil diresmikan dan Gunung Gua tidak seorang diri lagi. Tapi tentu saja dengan berdirinya aliansi, musuh mereka juga akan bertambah. Saat ini mereka harus berfokus kepada klan 10.000 orang. Tapi tentunya bukan hanya klan 10.000 orang yang mungkin akan menjadi musuh aliansi di masa depan nanti. Sebagai contoh, Wudang dan juga Shaolin. Walaupun mereka berasal dari fraksi adil, tapi itu bukan berarti Gunung Gua tidak akan berdebat dengan mereka di masa depan. Tapi ada hal yang aneh, tak kala murid-murid Gunung Gua menyandingkan nama Shaolin Wudang dengan klan 10.000 orang. Padahal jelas-jelas Shaolin dan juga Wudang bisa dengan mudah menahan klan 10.000 orang. Tapi kenapa Gunung Gua lebih menganggap berat klan 10.000 orang dibandingkan dengan dua sekte lainnya? Apakah itu karena Gunung Gua pernah berhadapan langsung dengan mereka dan menang? Atau karena adanya Jang Ilso di klan 10.000 orang? Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa mereka lebih mengkhawatirkan klan 10.000 orang dibandingkan Shaolin ataupun Wudang. Tapi argumen Yeonjung sangat masuk akal. Ia mengatakan mungkin saja itu karena kita tidak pernah menganggap Shaolin dan juga Wudang sebagai musuh sejati ataupun musuh sebenarnya. Dan itu sangatlah berbeda dengan klan 10.000 orang, di mana setiap murid Gunung Gua sudah menganggap mereka sebagai musuh bebuyutan. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, akhirnya mereka pun mengingat sesuatu tak kalah menyebutkan nama sekte Shaolin. Ya, jika mereka bermusuhan dengan Shaolin, itu artinya mereka juga harus melawan Hayon, di mana Biksu Hayon saat ini tengah berada di dalam Gunung Gua dan seluruh mata mulai mencari-cari keberadaan Biksu Hayon. Anehnya mereka sama sekali tidak bisa melihatnya, bahkan selama beberapa hari ke belakang. Dan saat itulah sosok Hayon muncul, tapi tubuhnya nampak begitu kurus. Mereka bertanya-tanya, "Biksu, dari mana saja kau? Kenapa kami tidak pernah melihatmu selama ini?" Dan ternyata Hayon mengurung diri untuk menghindari kesalahpahaman. Saat ini Gunung Gua memang tidak memiliki hubungan yang begitu baik dengan sekte Shaolin. Tapi jika ada Hayon di sana dan begitu dekat dengan Gunung Gua, maka perspektif orang-orang akan terpecah. Mereka mungkin bisa mengklaim jika Gunung Gua memiliki hubungan mesra dengan sekte Shaolin. Jadi itulah mengapa dari awal Hayon mengurung diri di ruangannya. Murid-murid nampak khawatir dengan kondisinya. Mereka bertanya-tanya apakah selama itu Hayon tidak makan. Tapi ternyata Hayon tetap diberi makanan oleh anggota keluarga Tang. Permasalahannya adalah makanan yang diberikan kepada Hayon hanyalah dedaunan atau rumput-rumputan. Memang seperti itulah hakikat ataupun apa yang dikonsumsi oleh orang-orang dari sekte Shaolin, dan keluarga Tang tidak mengetahui fakta pola makan Hayon telah jauh berubah tak kala ia tinggal di Gunung Gua. Yang awalnya Hayon begitu takut untuk makan daging karena larangan dari sekte Shaolin, tapi pengaruh buruk Gunung Gua menjadikannya begitu menyukai makanan yang dilarang oleh sekte Shaolin, yang berarti jika tidak memakan makanan tersebut maka tubuhnya kekurangan nutrisi. Melihat kondisinya, Baekhyun pun memerintahkan Yeonjung untuk membawanya ke dapur dan memberikannya nasi dan juga telur rebus. Adapun daging, Baekhyun memerintahkan Yeonjung untuk menaruhnya tepat di bawah nasi. Ya, walaupun pola makan Hayon telah berubah, tapi Baekhyun tidak ingin memperlihatkan hal tersebut secara terang-terangan kepada orang lain. Mendengar hal tersebut, Hayon pun nampak begitu senang. Satu permasalahan telah terselesaikan dan permasalahan baru pun muncul.
Karena sudah beberapa waktu murid-murid tidak melihat Chung Myun, mereka pun mulai mencarinya. Dan alangkah terkejutnya setiap orang tak kalah melihat Chung Myun melakukan sesuatu yang tak terduga. Ya, ia nampak tengah menghajar Im So-byong, si Raja Nokrim. Menyaksikan hal tersebut, Baekhyun pun bergumam, "Aku tidak tahu lagi apakah benar ini akan baik-baik saja?" Ya, semua itu bermula beberapa waktu yang lalu. Setelah seluruh tamu pulang, Chung Myun pun langsung mulai menginterogasi dan juga menghajar Im So-byong, yaitu karena bagaimana bisa Jang Il-so mengetahui keberadaannya di Gunung Hua. Nah, sejujurnya Im So-byong sendiri nampak begitu terkejut tak kalah namanya disebutkan, karena ia sangat yakin tidak ada yang mengetahui keberadaan atau sosok asli dari Raja Nokrim, apalagi dengan penampilannya yang saat ini. Dan entah kenapa krisis yang ia alami saat ini bahkan 15 kali lipat lebih berat dibandingkan seluruh krisis yang pernah ia alami sepanjang hidupnya. Itu semua karena untuk pertama kalinya Im So-byong melihat Chung Myun benar-benar begitu marah dan nampak bersiap untuk membunuhnya. Tentu saja Im So-byong terus membantah terkait dengan keberadaannya yang diketahui, dan ia masih berusaha meyakinkan Chung Myun bahwa tidak ada yang mengetahui fakta bahwa dirinya adalah Raja Nokrim selain Gunung Hua dan juga aliansi kawan surgawi. Tapi sayangnya nampaknya seluruh telinga Chung Myun telah tertutup rapat. Ia tidak mau mempercayai apapun yang keluar dari mulut Im So-byong. Itu sejujurnya membuat Im So-byong begitu frustasi. Ia bahkan sampai berkata, "Jika demikian, bunuh saja aku." Tapi tentu saja dari sudut pandang Chung Myun, kematian adalah sebuah kemewahan bagi Im So-byong, dan itu yang membuat Im So-byong lebih takut lagi. Oleh sebab itulah Im So-byong berusaha kembali menjelaskan, "Naga ilahi Gunung Hua, aku tahu kau pasti menyadari bahwa Jang Il-so bukanlah sosok biasa. Itu adalah sesuatu yang telah ia rencanakan. Bahkan jika tidak ada aku di sini, aku yakin Jang Il-so akan menempatkan seseorang untuk berpura-pura menjadi diriku." Chung Myun pun menjawabnya, "Benarkah itu?" Tapi senyuman di wajahnya nampak begitu seram, dan itu membuat 5 pedang bergerak untuk menghentikannya. Apalagi Chung Myun juga telah mengeluarkan pedangnya. Ia sudah beberapa kali ingin menebas Im So-byong, tapi untungnya Im So-byong berhasil melarikan diri. Sejujurnya membunuh pimpinan dari fraksi jahat adalah sebuah prestasi di mana orang-orang harus bertepuk tangan atas kinerja tersebut. Tapi entah kenapa 5 pedang menganggap hal tersebut bukanlah sesuatu yang cocok pada kondisi saat ini, apalagi tak kalah mereka melihat Chung Myun begitu murkanya. Saat mereka bersusah payah menghentikan Chung Myun, Yeon Jung pun berkata, "Chung Myun, tenanglah, mari kita bicarakan ini baik-baik. Seperti yang dikatakan oleh Raja Nokrim, ini bukan sepenuhnya kesalahannya, dan aku juga berasumsi sama dengannya. Mungkin saja Jang Il-so juga telah menempatkan satu orang untuk berpura-pura menjadi Raja Nokrim untuk mengacaukan suasana dan memecah belah hubungan aliansi kawan surgawi dengan 9 sekte dan 5 keluarga besar." Dan setelah mendengar beberapa argumen yang masuk akal, pada akhirnya Chung Myun pun bisa menenangkan dirinya. Nah, sebenarnya Chung Myun juga sangat menyadari kelicikan dari Jang Il-so, yang mana tidak mungkin ia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan itulah yang membuat Chung Myun murka. Jadi harus ada seseorang yang menjadi alat pelampiasannya, di mana itu adalah Raja Nokrim. Setelah suasana menjadi sedikit lebih tenang, Im So-byong pun berkata, "Naga ilahi Gunung Hua,
Setidaknya ada satu hal positif yang kita dapatkan dari pernyataan Jang Il-soo sebelumnya. Tentunya Chungmin bertanya-tanya hal positif apa yang dimaksud, tapi setelah Im So-byung menjelaskannya, itu malah membuat Chungmin lebih murka lagi. Karena Im So-byung menjelaskan hal positif yang dimaksud adalah hubungan antara Gunung Hwa dengan Nokrim sudah benar-benar terungkap. Jadi mereka tidak perlu repot-repot lagi menjelaskan hubungan persaudaraan antara Gunung Hwa dengan Nokrim. Itu berarti Nokrim bisa bergabung dengan aliansi kawan surgawi dengan cara yang lebih mudah. Karena penjelasan konyol tersebutlah Im So-byung kembali dihajar habis-habisan oleh Chungmin yang mana bahkan 5 pedang tidak bisa menghentikannya. Beberapa saat setelahnya, Hyun Jong pun mengumpulkan orang-orang penting untuk membahas kelanjutan aliansi kawan surgawi, termasuk Jungmin dan juga Im So-byung. Dan alangkah terkejutnya Hyun Jong saat melihat wajah babak belur dari Im So-byung. Hal yang sama juga terjadi kepada para pimpinan aliansi. Mengso bahkan sampai geleng-geleng kepala karena ternyata apa yang terjadi di dataran tengah sedikit berbeda dengan apa yang ada di pikirannya. Menyaksikan ekspresi dari masing-masing pimpinan aliansi membuat Im So-byung merasa sedih dan Chungmin yang melihatnya malah menjadi lebih kesal. Ia berkata, "Oh, apakah kau merasa sedih ataupun kecewa? Jika demikian, aku akan menunjukkanmu apa arti rasa kesedihan sebenarnya." Chungmin mengeluarkan aura membunuh yang begitu kuat, tapi untungnya ada pimpinan sekte Hyun Jong di sana sehingga Chungmin pun dihentikan. Setelah suasana kembali tenang, mereka pun akhirnya memulai pokok pembahasan. Tentu saja terkait dengan kelanjutan aliansi kawan surgawi. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah masalah kemunculan Jang Il-soo dan juga klan 10.000 orang. Beberapa saat setelahnya, Mengso pun mengeluarkan sedikit pendapatnya. Tentu saja ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan Jang Il-soo dan ia benar-benar seperti hewan buas. Nah, Mengso sendiri sering mengibaratkan orang-orang dengan hewan buas. Lalu, Tanggunak pun teringat perbincangan serupa dengan Mengso dan juga Chungmin sebelumnya, di mana Tanggunak menganggap Mengso seperti Black Panther. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nampaknya ular yang besar juga sangat cocok dengan sikap ataupun sifat dari Mengso. Tentunya Tanggunak juga menjelaskan beberapa hal kenapa dua hewan tersebut sangat mirip dengan Mengso. Mereka pun tertawa dan tersenyum saat membahasnya. Lalu Tanggunak bertanya kepada pimpinan sekte Hyun Jong, "Bagaimana menurut pendapat Anda? Hewan buas apa yang cocok dengan perawakan dari Mengso?" Lalu pimpinan sekte pun menjawab, "Itu mungkin banteng besar." Tanpa penjelasan, nampaknya setiap orang langsung mengerti kenapa Hyun Jong mengibaratkan Mengso dengan bison besar. Setelahnya Mengso pun berkata, "Tapi tunggu, bukankah sebelumnya kau mengibaratkan naga ilahi Gunung Hwa seperti ular licik?" Tidak, seperti musang licik. Lalu Tanggunak pun menjelaskan, "Benar, itulah yang ada di pikiranku." Ia juga menjabarkan kenapa Chungmin cocok ataupun mirip seperti musang ganas yang licik. Tapi ada satu hal yang membuat Mengso sedikit tidak tenang. Ya, biasanya ia bisa dengan mudah menilai perangai orang sesuai dengan karakteristik hewan buas.
tapi tidak dengan Jang Il-soo. Dari awal kali pertemuan mereka, Mengso tidak bisa membayangkan hewan buas apa yang cocok dengan Jang Il-soo, dan itu adalah hal yang menakutkan. Karena itu berarti Mengso bahkan tidak bisa menilai karakteristik dari Jang Il-soo sebenarnya. Sejujurnya itu membuat beberapa orang terkejut tak kala Mengso menyampaikan pendapatnya. Lalu ia pun kembali menambahkan Jang Il-soo terkadang ia seperti harimau yang ganas, lalu juga rubah yang licik, dan juga ular berbisa. Ia berpakaian layaknya merak, tapi terkadang diam-diam menghanyutkan seperti buaya yang berada di dalam air. Di tengah-tengah penjelasan tersebut, Chung Myun tiba-tiba bertanya kepada Im So-byung, "Ngomong-ngomong, apa itu buaya?" Ya, itu adalah pertanyaan yang aneh. Bagaimana bisa Chung Myun tidak mengetahui apa itu buaya? Tapi bukan itu yang penting. Dari sudut pandang Mengso yang sudah lama hidup berdampingan dan menganggap hewan sebagai rekan, ia sama sekali tidak bisa melihat tujuan dari Jang Il-soo sebenarnya. Chung Myun sebenarnya sedikit heran. Sebelumnya Mengso berkata ia tidak tahu hewan apa yang cocok dengan Jang Il-soo. Tapi Mengso juga menjelaskan beberapa hewan buas yang mirip seperti Jang Il-soo. Tapi itu hanya bagian per bagian. Secara keseluruhan Mengso tidak bisa menilai karakteristik Jang Il-soo. Tapi ada satu hal yang pasti berbeda dengan hewan buas yang memiliki rasa cukup. Jang Il-soo lebih seperti menggambarkan keserakahan, karena nampaknya ia tidak akan puas akan satu hal saja. Memikirkan hal tersebut, Tang Gunak pun kembali mengingat pertemuannya dengan Jang Il-soo sebelumnya. Ya, walaupun itu bukan perbincangan yang layak, tapi ada satu hal yang Tang Gunak yakini, ia memang benar-benar tidak bisa dibaca ataupun diprediksi, dan itulah hal yang menakutkan dari Jang Il-soo. Jadi mereka harus setidaknya menguraikan apa tujuan dan niat Jang Il-soo sebenarnya. Dengan begitu mereka bisa mempersiapkan beberapa hal untuk menanggulangi sesuatu yang mungkin akan direncanakan oleh Jang Il-soo ke depannya. Dan kala itu pula hampir semua mata tertuju kepada Im So-byung, karena ia adalah sosok yang mungkin paling mengenal Jang Il-soo, karena klan 10.000 orang sudah lama berperang melawan Nokrim. Lalu Im So-byung pun mulai menjelaskan sudut pandangnya yang mungkin tidak terlalu memuaskan. Pertama, ada dua alasan kenapa klan 10.000 orang dan Nokrim terus berperang tapi tidak saling melahap. Untuk Nokrim, peperangan dibutuhkan untuk mengatur internal mereka. Adapun klan 10.000 orang, mereka hanya ingin bertarung saja untuk memperkuat kekuatan dan juga pengalaman mereka. Tapi mereka sama sekali tidak memiliki niat untuk saling melahap. Itu semua karena yang terjadi setelahnya malah akan merepotkan. Ya, jika kekuatan fraksi jahat meluas ataupun bertambah kuat, 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar tidak akan tinggal diam. Tapi kemunculan aliansi kawan surgawi sepertinya membuat Jang Il-soo memiliki tujuan baru lainnya. Sekarang bayangkan, jika ada kebakaran besar, pastinya setiap orang akan peduli dan mengkhawatirkannya. Tapi menurut kalian, apakah akan ada yang peduli jika seseorang menyalakan api di dalam kebakaran yang besar? Dan itulah tujuan Jang Il-soo. Menurut Im So-byung, saat ini mereka membutuhkan aliansi kawan surgawi, dan kehadirannya di saat peresmian aliansi hanya untuk membuat kobaran api yang telah ada menjadi semakin lebih besar lagi. Lalu kehadirannya saat acara peresmian juga akan menimbulkan
kebingungan dan banyak pertanyaan di antara para tamu undangan. Atau dengan kata lain, Jang Il-soo mencoba membuat kekacauan baru agar 9 sekte dan 5 keluarga besar tidak terlalu fokus terhadap fraksi jahat ataupun klan 10.000 orang, tapi mereka malah berfokus kepada hadirnya aliansi kawan surgawi. Ya, berbagai macam argumen telah disampaikan dan semuanya masuk akal. Tapi Tanggunak merasa sedikit aneh. Biasanya Chung Yun selalu berkomentar di tengah-tengah perbincangan, tapi saat ini ia hanya terdiam. Oleh sebab itulah Tanggunak bertanya, "Naga ilahi Gunung Hua, jadi bagaimana menurutmu?" Lalu Chung Yun pun menjawab, "Menurutku, bukankah itu sudah jelas? Saat ini klan 10.000 orang membutuhkan aliansi kawan surgawi. Dengan begitu, mereka tidak perlu mengkhawatirkan lagi klan 10.000 orang, setidaknya untuk beberapa saat, karena mereka sangat membutuhkan kehadiran aliansi kawan surgawi." Mendengar penjelasan Chung Yun yang santai tentu saja membuat setiap orang terkejut. "Hanya seperti itu saja?" kata Im So-byung. "Kenapa kau begitu tenang?" Lalu Chung Yun menjawab, "Ya, bukankah memang begitu? Jadi tidak perlu mengkhawatirkan mereka, karena ada hal yang lebih penting lagi." Wajah Chung Yun pun langsung berubah menjadi serius. Ia berkata, "Heavenly Demon akan segera kembali." Tentu saja itu adalah pernyataan yang begitu mengejutkan. Tanggunak berkata, "Heavenly Demon katamu?" Lalu Chung Yun menjawab, "Ya, aku memang masih belum mendapatkan kepastian yang jelas, tapi ini adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi, dan itulah yang lebih menakutkan dibandingkan dengan Jang Il-soo, yaitu kembalinya sang Heavenly Demon." Setelah mendengar nama Heavenly Demon dari Chung Yun, tentu saja membuat semua orang terkejut. Ya, itu adalah nama yang seharusnya tidak akan pernah disebutkan lagi, karena Heavenly Demon telah mati 100 tahun yang lalu. Bahkan Tanggunak sampai memastikan kembali apa yang dikatakan oleh Chung Yun. "Apakah kau tahu apa yang sedang kau bicarakan, iblis surgawi? Bagaimana seseorang yang telah mati bisa hidup kembali?" Tentu saja Chung Yun sangat mengetahuinya, karena ia sendiri yang memenggal kepala sang Heavenly Demon. Tapi untuk lebih mudah memahami situasinya, Chung Yun pun meminta Sol Sobek untuk menjelaskan secara rinci apa yang telah terjadi di Istana Laut Utara. Dan saat itu pula seluruh anggota aliansi pun mendengar segala apa yang telah menimpa Istana Laut Utara. Tanggunak dan juga Mengso memang telah mendengarkan kabar pertarungan melawan kultus iblis di Istana Laut Utara, tapi mereka belum mendengarkannya secara rinci. Dan saat mengetahui faktanya, tentu saja semua orang begitu terkejut, apalagi tak kalah mendengarkan ritual yang dilakukan oleh anggota kultus untuk membangkitkan Heavenly Demon. Ya, itu adalah sesuatu yang di luar nalar. Bagaimana cara mereka membangkitkan orang yang telah mati? Sejujurnya, Chung Yun sendiri tidak akan mempercayai omong kosong tersebut jika ia tidak bereinkarnasi ke tubuh orang lain. Tapi ada satu hal yang pasti, Chung Yun menjelaskan bahwa ritual kebangkitan sang Heavenly Demon telah dilakukan beberapa kali oleh anggota kultus. Dan kala itu pula Chung Yun pun mengingat kata-kata terakhir sang Heavenly Demon sebelum ia penggal 100 tahun yang lalu, yang intinya iblis akan kembali bangkit, dan saat itu seluruh daratan akan dipenuhi oleh api. Awalnya Chung Yun mengira jika itu hanyalah omong kosong yang keluar dari seseorang yang akan mati, tapi nampaknya itu bukan hanya sekedar omong kosong saja. Tentunya sulit untuk mempercayai beberapa hal yang telah diceritakan oleh Sol Sobek juga Chung Yun.
Tapi mau tidak mau mereka juga tidak boleh lengah, karena walaupun mungkin sudah banyak yang melupakannya, pertarungan melawan kultus iblis adalah sesuatu hal yang begitu mengerikan. Tanggunak bahkan sampai bertanya kepada Chungmyun, jadi apa yang harus mereka lakukan? Chungmyun pun menjawabnya, jadi apakah kau percaya? Lalu Tanggunak pun menjawab, tentu saja. Sejujurnya Chungmyun sedikit terkejut dengan perkataan Tanggunak. Ia kira butuh beberapa waktu atau beberapa hari agar setiap orang menerima kenyataan ataupun fakta yang telah disampaikan oleh Chungmyun ataupun Sol Sobek. Dan ini juga pertama kalinya ada orang yang mempercayai Chungmyun begitu membabi buta. Padahal di kehidupannya yang lalu, bahkan saat berada pada puncak kejayaannya, tidak banyak orang yang mempercayai kata-kata Chungmyun. Tapi saat ini orang-orang di hadapannya semua mempercayai apa yang dikatakan oleh Chungmyun, baik itu Tanggunak, Mengso ataupun Sol Sobek. Dan karena sudah mendapatkan kepercayaan, Chungmyun hanya perlu mengutarakan rencananya. Ia pun bertanya, apakah kalian tahu alasan kenapa aliansi kawan surgawi didirikan? Tentu saja ada banyak alasan, seperti untuk menjalin hubungan perdagangan antara Gunung Hua dan juga Yunnan, lalu memperluas koneksi, dan juga hal-hal lainnya yang saling menguntungkan antara setiap anggota. Tapi Chungmyun memiliki alasan yang sedikit berbeda, yaitu untuk bertahan hidup. Ya, mereka tidak tahu kapan bencana besar akan kembali terulang, seperti kemunculan iblis surgawi ataupun kultus iblis, yang mana kala itu setiap kelompok akan mementingkan diri mereka masing-masing. Jadi untuk mendapatkan peluang yang lebih tinggi, mereka harus memiliki seseorang yang saling mendukung. Dan itulah tujuan besar didirikannya aliansi kawan surgawi. Saat ini mungkin musuh paling jelas yang harus mereka hadapi adalah Jang Il-so, tapi musuh sebenarnya yang harus mereka waspadai adalah kultus iblis. Apalagi setiap anggota dari aliansi, entah itu Gunung Hua sampai Istana Binatang Nanman, semuanya memiliki sejarah buruk dengan kultus iblis. Dan karena sudah pernah merasakannya, jadi mereka harus mempersiapkan segala hal agar sesuatu yang buruk seperti dahulu tidak terulang kembali. Sejujurnya, dahulu Chungmyun sempat berpikir mendirikan aliansi kawan surgawi hanya untuk menjadi tameng bagi Gunung Hua. Tapi nampaknya pemikiran tersebut telah jauh berubah. Saat ini yang ia butuhkan adalah kelompok yang saling melindungi, entah itu Gunung Hua yang melindungi anggotanya atau sebaliknya. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan, Mengso pun berkomentar, awalnya aku berpikir ini hanyalah aliansi yang akan saling menguntungkan, tapi sepertinya ini menjadi semakin lebih rumit. Mengso pun tertawa, lalu ia kembali berkata, tapi aku menyukainya. Untuk permasalahan bisnis akan aku serahkan kepada anggota aliansi lainnya. Ya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Istana Binatang Nanman saat ini adalah menjadi lebih kuat. Memang mungkin terdengar egois, tapi Mengso mengatakan hal tersebut bukan karena tidak ada alasan. Ya, Mengso tidak ingin hal yang terjadi dahulu terulang kembali. Saat invasi kultus iblis terdahulu, Gunung Hua dan juga Plum Blossom Sainlah yang menyelamatkan Istana Binatang Nanman. Tapi untuk sekarang Istana Binatang Nanman lah yang akan menyelamatkan Gunung Hua. Nampaknya Sol Sobek setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mengso. Istana Laut Utara juga akan menjadi kelompok yang melindungi Gunung Hua. Tapi anehnya Yunjong menggelengkan kepala saat mendengar pernyataan tersebut.
ia pun berkomentar, "Ini bukan tentang bagaimana kalian melindungi kami, tapi ini adalah cara untuk kita saling melindungi." Tang Gunak pun tersenyum mendengar perkataan Yunjong. Ya, Yunjong kembali menambahkan, karena itulah arti dari persaudaraan. Nampaknya setiap orang tengah sepakat dengan tujuan didirikannya aliansi kawan surgawi. Tapi walaupun mereka semua harus bertambah kuat, tidak boleh dilakukan secara membabi buta, melainkan dengan cara yang lebih sistematis. Dan yang lebih penting, kata Mengso, lebih banyak kawan, lebih baik. Mendengar perkataan Mengso, Im Sobyong pun langsung menanggapinya. "Di sini kalian tidak perlu repot-repot mencari kawan baru, karena Nokrim sudah siap untuk menjadi bagian dari aliansi." Lalu Mengso pun kembali menambahkan, "Tentu saja kawan yang bisa dipercayai." Im Sobyong pun sedikit cemberut karena nampaknya keberadaannya masih belum diakui oleh aliansi kawan surgawi. Mengabaikan Im Sobyong, Mengso pun berkata dengan sangat serius, "Kalian harus mengingat ini. Dahulu saat perang besar melawan kultus iblis, ada Plum Blossom Saint yang berhasil menghentikan mereka. Tapi saat ini tidak ada yang namanya Plum Blossom Saint, dan aku yakin perang yang terjadi mungkin jauh lebih besar daripada perang terdahulu. Jadi kita harus lebih bersiap." Mendengar hal tersebut, Chungmin pun menanggapinya dengan santai. "Tapi dahulu kita berhasil menghentikannya, dan kali ini tidak hanya Gunung Hua, aliansi kawan surgawilah yang akan menghentikan mereka." Mendengar pernyataan Chungmin, setiap orang pun langsung tersenyum. Ya, kali ini mereka tidak sendiri, melainkan bersama-sama untuk menghadapi segala macam halang rintangan. Lalu Chungmin pun menjulurkan tangannya ke depan dan diikuti oleh tangan-tangan dari anggota aliansi lainnya. Chungmin berkata, "Baiklah, untuk tidak mati bersama, melainkan tetap hidup bersama sampai akhir." Setiap anggota pun mengulangi apa yang dikatakan oleh Chungmin, dan saat itu pula akhirnya aliansi kawan surgawi telah menemui makna sebenarnya dari pembentukan aliansi dan juga tujuan besar mereka. Keesokan paginya, murid-murid Gunung Hua dengan wajah sedikit mabuk nampak begitu terkejut tak kala melihat penampilan Biksu Hayon. Padahal tadi malam ia begitu kurus, tapi saat ini tubuhnya terlalu bulat. Itu semua karena efek terlalu banyak makan daging dan juga alkohol. Jogul bahkan sampai mempertanyakannya, apakah Biksu Hayon masih seorang biksu melihat apa yang dikonsumsi? Seseorang pun menanggapinya, "Jika Hayon bukan seorang biksu, lalu bagaimana denganmu? Apakah kau masih cocok dianggap sebagai seorang Taois?" Tentunya Jogul tidak bisa membantah perkataan tersebut karena tadi malam ia terlalu banyak minum alkohol. Bahkan sampai saat ini ia masih merasakan efek dari alkohol yang sebelumnya ia minum. Dan semua itu bermula tadi malam. Untuk mempererat hubungan satu sama lain, mereka pun bertukar alkohol. Dan saat itulah permasalahan dimulai. Setiap orang berusaha untuk berlomba-lomba siapakah yang paling kuat minum. Awalnya Gunung Hua ditantang oleh keluarga Tang. Ya, keluarga Tang sendiri sudah berspesialisasi dengan racun sejak usia mereka dini. Itu berarti level kekebalan mereka terhadap alkohol di atas rata-rata. Belum selesai mereka menyelesaikan pertarungan, muncullah anggota Istana Binatang Nanmam sebagai penentang baru. Awalnya mereka semua nampak begitu percaya diri, tapi tak kala anggota Istana Laut Utara ikut serta, mereka pun langsung mengangkat tangan.
Siapa sangka Istana Laut Utara jauh lebih mengerikan dibandingkan setiap kelompok dalam hal minum alkohol. Bahkan mereka sampai diejek karena dari sudut pandang orang-orang Istana Laut Utara, anak 3 tahun dari keluarga mereka jauh lebih hebat dibandingkan setiap orang yang ikut serta dalam meminum alkohol malam itu. Tentu saja ada alasan yang logis kenapa orang-orang dari Istana Laut Utara jago dalam hal meminum alkohol. Itu semua karena kondisi iklim di sana, di mana semakin banyak seseorang meminum alkohol, semakin hangat pula tubuh mereka. Bahkan mereka juga melihat bagaimana Sol Sobek sampai bertarung dengan Mengso, penguasa Istana Binatang Nanmam, untuk mengadu siapakah yang lebih hebat dalam meminum alkohol. Setelah perbincangan tersebut, Jogul pun bertanya, lalu bagaimana kondisi setiap orang? Tentu saja hampir mereka yang meminum alkohol berlebihan tadi malam semuanya masih tepar. Tapi saat ini Tang Soso tengah berusaha untuk membangunkan setiap orang. Barulah beberapa saat setelahnya Baekjun pun terbangun walaupun kepalanya masih terasa begitu pusing. Tentu saja momen bertukar cangkil dan meminum alkohol adalah salah satu cara untuk mengikat hubungan antara masing-masing anggota. Dengan begitu mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Tapi entah kenapa, mengingat apa yang terjadi tadi malam, Baekjun lebih memilih agar setiap orang kembali atau pulang ke tempat asal mereka masing-masing. Karena kondisi Gunung Hua saat ini benar-benar berantakan. Apalagi anjing-anjing yang dibawa oleh Istana Binatang Nanmam kencing di sembarang tempat dan tentu saja membuat bau yang tidak sedap. Baekjun bahkan sempat berpikir, apakah ini adalah hal yang benar-benar baik untuk aliansi kawan surgawi? Karena tidak hanya murid-murid, para pimpinan dari setiap kelompok juga ikut berlomba untuk menentukan siapakah yang paling kuat minum. Tanggunak, Mengso, dan bahkan pimpinan sekte Hyunjong nampak begitu mabuk. Walaupun mereka masih bisa mempertahankan sedikit kesadarannya, tapi penampilan mereka semua benar-benar terlihat begitu menyedihkan. Mungkin ini adalah pertama kalinya setiap anggota dari kelompok yang dipimpin oleh mereka melihat betapa kacaunya kondisi pimpinan mereka. Ada 2 orang yang masih terlihat baik-baik saja. Pertama adalah Chung Myun, lalu yang kedua adalah Sol Sobek. Ia bahkan masih terlihat begitu bersemangat sambil berteriak, "Baiklah, mari kita tuangkan satu cangkir lagi untuk menentukan siapakah yang menjadi pemenangnya." Mendengar perkataan Sol Sobek, Mengso, dan juga Tanggunak yang sudah hampir menyerah pun berkata kepada pimpinan sekte Hyunjong, "Pimpinan sekte, tolong katakan sesuatu." Tapi sayangnya dengan kondisinya saat ini ia tidak bisa melakukan apapun. Dan akhirnya pemenang dari perlombaan tersebut sudah bisa disimpulkan. Ya, ia adalah pimpinan dari Istana Laut Utara, Sol Sobek. Nah, biasanya orang-orang akan berusaha untuk menghentikan pimpinan mereka tak kala minum begitu berlebihan. Tapi anehnya, tadi malam tidak ada yang berani menghentikan mereka. Dan karena pertarungan sudah berakhir, baik itu Tanggunak ataupun Mengso pun berusaha bangkit walaupun tubuh mereka masih agak sempoyongan. Lalu mereka pun memutuskan untuk segera kembali. Ya, awalnya Hyunjong berusaha menghentikan mereka untuk setidaknya menginap 1 atau 2 malam lagi. Tapi nampaknya mereka menolak. Itu semua karena saat ini Gunung Hua dipenuhi bau alkohol. Dan semakin lama mereka tinggal, maka semakin lama pula kesadaran mereka akan kembali sepenuhnya. Dibantu oleh setiap anggotanya, baik itu Mengso dan juga Tanggunak, perlahan meninggalkan Gunung Hua. Menyaksikan hal tersebut, perasaan Baekjun terasa campur aduk, entah itu senang ataupun sedih. Jadi Baekjun pun berbasa-basi sambil berkata,
kalian semua berhati-hatilah di jalan dan jangan kencing sembarangan lagi. Lalu Mengso pun menanggapinya, kembali sepertinya ini adalah terakhir kalinya aku mengunjungi Gunung Hua. Jika ada keperluan, aku akan mengirimkan orangku untuk mengunjungi Gunung Hua. Setelah setiap kelompok meninggalkan Gunung Hua, Jogul pun bertanya kepada Baekjun, senior, apakah mereka bisa kembali dengan keadaan baik-baik saja? Melihat hampir setiap dari mereka masih mabuk, Baekjun pun menanggapinya, aku tidak tahu, mungkin saja mereka akan terjatuh lalu mati. Ya, Baekjun nampaknya sudah tidak terlalu peduli karena saat Baekjun melihat keadaan sekitar Gunung Hua, kondisinya benar-benar kacau. Apalagi anjing-anjing yang sebelumnya dibawa oleh Istana Binatang Nanmam tidak mereka bawa kembali. Jadi Baekjun pun bisa melihat dengan jelas bagaimana anjing-anjing berkeliaran di dalam Gunung Hua. Sambil menatap langit, Baekjun pun berteriak, orang-orang ini benar-benar bisa membuatku gila. Kini kita sedikit diperlihatkan flashback 100 tahun yang lalu. Tak kala Chungmyun masih menyandang gelar Plum Blossom Saint. Ya, di Gunung Hua sendiri tidak ada yang berani memperingati Chungmyun, entah itu penatua ataupun pimpinan sekte. Tapi untungnya ada satu orang yang sangat Chungmyun hormati. Dia adalah kandidat pimpinan sekte selanjutnya, yang mana Chungmyun sama sekali tidak berani memarahi atau menentangnya. Dia adalah Chungmun. Dan alasan kenapa Chungmyun dinasehati karena seluruh junior yang awalnya meminta bimbingan Chungmyun malah dihajar habis-habisan. Lalu Chungmun pun bertanya kepada Chungmyun, kenapa Chungmyun menghajar para juniornya? Bukanlah adalah hal yang wajar tak kala seorang junior bertanya dan meminta arahan dari para senior, tapi kenapa sebagai senior Chungmyun malah menghajar mereka? Ya, itu adalah tindakan yang begitu berlebihan. Lalu Chungmyun pun mulai menjelaskan, senior, aku menghajar mereka bukan karena mereka ingin meminta bimbinganku. Aku telah mengajari mereka 3 kali, entah itu teori ataupun praktek. Tapi bahkan setelah mengajari mereka, tidak ada hal apapun yang bisa mereka dapat. Bukankah itu keterlaluan? Mereka seperti tengah mempermainkanku. Tentu saja senior Chungmun sangat memahami maksud perkataan Chungmyun, dan itu tidak sepenuhnya salah karena bukan murid-murid yang lambat dalam menangkap apa yang diajari oleh Chungmyun, melainkan Chungmyunlah yang terlalu cepat. Chungmyun bahkan sampai bertanya, Chungmyun, apakah kau begitu frustasi? Ya, Chungmyun yang dahulu memiliki ego begitu tinggi. Menurutnya, mengajar para juniornya yang bahkan tidak bisa menangkap apapun adalah hal yang sia-sia. Jadi, lebih baik ia berlatih sendiri sehingga bisa bertambah kuat. Dengan begitu, siapapun yang menghadang Gunung Hua hanya perlu ia tangani seorang diri tanpa bantuan orang lain. Dari sudut pandang Chungmyun, menurutnya itu adalah tindakan yang paling efisien. Tapi tentu saja Chungmyun yang memandang Gunung Hua jauh ke depan menganggap apa yang dilakukan oleh Chungmyun terlalu berlebihan karena tidak hanya menanggung seluruh beban Gunung Hua seorang diri, mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tak kalah Chungmyun disibukkan, lalu bagaimana nasib murid-murid lainnya? Apakah mereka bisa bertahan jika hanya Chungmyun sendiri saja yang bertambah kuat? Ada banyak hal yang disampaikan oleh senior Chungmun, tapi sayangnya kala itu Chungmyun masih tidak bisa mencerna dengan baik masukan tersebut, dan itu jugalah yang menjadi penyesalan Chungmyun di masa depan nanti. Setiap orang yang terlahir ke dunia tentunya tidak sepenuhnya sempurna.
Jika kau mahir akan suatu hal, pastinya ada kekurangan di bagian lainnya. Sebagai contoh, Chung Myun, ia adalah seniman bela diri sejati, seorang jenius yang terlahir hanya untuk bela diri. Tapi Chung Myun juga memiliki kekurangan, yaitu sulit baginya untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan itu juga yang membuat Chung Myun merasa sedih. Sejujurnya, di Gunung Hua sendiri hanya ia seorang yang bisa berbincang nyaman dengan Chung Myun. Para penatua, senior, dan junior tidak ada yang ingin berbicara dengan Chung Myun karena sifatnya yang begitu keras kepala dan juga sangat menakutkan. Jadi, jika Chung Myun tidak berbicara lagi dengannya, maka tidak ada seorang pun di Gunung Hua yang bisa berbincang dengan Chung Myun. Ia sudah memahami bagaimana karakteristik Chung Myun dengan baik. Mungkin terkadang dari sudut pandang Chung Myun itu adalah hal yang benar, walaupun sebenarnya itu juga tidak dianggap baik dari sudut pandang orang lain, seperti Chung Myun yang menanggung beban Gunung Hua sepenuhnya. Ya, itulah yang Chung Myun anggap lebih baik daripada mengajari atau menjadikan rekan-rekannya sosok yang kuat sepertinya. Tapi yang agak menyedihkan adalah Chung Myun menyadari terkadang apa yang ia sampaikan kepada Chung Myun tidak bisa diserap olehnya sepenuhnya, dan ia pun berharap suatu saat nanti Chung Myun bisa membagi hatinya ke orang-orang lain agar tidak merasa sendirian dan juga kesepian. Karena dengan begitu Chung Myun bisa menyadari betapa pentingnya orang-orang di belakangnya, karena berjuang seorang diri bukanlah keputusan yang bijak. Tentunya akan lebih baik jika ada orang-orang di sekelilingnya yang mempercayainya atau saling mempercayai. Setelah mendengarkan ceramah dari seniornya, Chung Myun pun memutuskan untuk kembali dan berlatih. Tapi ia juga meninggalkan gingseng berumur ratusan tahun untuk seniornya, yaitu Chung Moon. Dan itu membuat Chung Myun merasa senang dan juga sedih. Ia tahu benar Chung Myun bukanlah sosok yang jahat, tapi ia hanya terlalu bebal untuk dinasehati. Walau demikian, Chung Moon tetap berharap suatu saat nanti pastinya akan ada orang-orang dari Gunung Hua yang memeluknya dan membuat Chung Myun bisa tersenyum. Setidaknya itulah satu-satunya hal yang ia harapkan bisa terjadi kepada junior tercintanya. Di sisi lain, Chung Myun pun membuka matanya. Ternyata matahari bahkan hampir berada di atas kepalanya, yang artinya Chung Myun bangun kesiangan. Itu sejujurnya membuatnya sedikit kesal. Padahal tubuhnya dipenuhi oleh ki, tapi bagaimana bisa ia tumbang begitu saja hanya karena meminum beberapa tangguk alkohol. Padahal di kehidupannya yang lalu, bahkan saat perang berkelanjutan, ia tidak pernah merasa ngantuk ataupun ketiduran. Tapi yang lebih menyebalkan adalah bagaimana bisa senior Chung Moon sampai masuk ke dalam mimpinya. Chung Myun pun langsung mengenakan pakaian tanpa mencuci muka dan menuju ke tempat latihan. Siapa sangka ternyata seluruh murid telah mulai berlatih. Melihatnya saja sudah membuat Chung Myun merasa bersalah. Ya, setidaknya masih tersisa sedikit hati nurani di dalam lubuk hati Chung Myun terdalam. Melihat kehadiran Chung Myun, Jogul dan juga Yeonjung pun menghampirinya. Mereka bertanya, "Chung Myun, dari mana saja kau? Apakah kau melakukan pelatihan tertutup sendiri? Bagaimana bisa seseorang yang lebih kuat berlatih lebih banyak dibandingkan mereka yang lebih lemah?" Perkataan tersebut tentu saja
menusuk hati Chung Myun. Karena berbeda dari apa yang dikatakan oleh para seniornya, alih-alih latihan, Chung Myun baru saja bangun. Padahal matahari hampir saja berada di atas kepala mereka. Itulah yang membuat Chung Myun merasa sedikit bersalah. Lalu ia pun bertanya, apakah kalian sudah latihan dari tadi? Dan Jogul pun menjelaskan, ya seperti itulah kita. Kebanyakan dari murid-murid akan mulai berlatih 30 sampai 40 menit tepat setelah Chung Myun berlatih. Nah, karena biasanya Chung Myun itu mulai berlatih subuh, maka 30 sampai 40 menit setelahnya murid-murid ikut berlatih. Tentu saja mereka berlatih di tempat yang berbeda. Beberapa saat setelahnya, Baekhyun pun menghampiri mereka. Lalu Chung Myun bertanya, "Senior, aku lihat kenapa murid-murid berlatih begitu tegang?" Lalu Baekhyun pun menjawab, "Mereka bukannya tegang, mereka sudah memahami bagaimana posisi Gunung Hua saat ini setelah pembentukan aliansi kawan surgawi, dan setiap kelompok menyadarinya. Mereka tahu benar bahwa status Gunung Hua telah jauh berbeda." Dan seperti apa yang kau katakan, musuh yang kita hadapi juga semakin kuat, seperti Jang Il-so ataupun klan 10.000 orang. Jadi bagaimana bisa kita bermalas-malasan tak kala musuh yang kita hadapi jauh lebih kuat? Apalagi Chung Myun, kami tahu betapa kerasnya kau berlatih. Jadi bagaimana bisa kami berleha-leha tak kala kau berlatih begitu giatnya? Tentunya pelatihan intensif mereka lakukan untuk mengejar ketertinggalan mereka terhadap Chung Myun yang terus saja melangkah maju. Sejujurnya perkataan Baekhyun membuat Chung Myun sedikit terkejut. Lalu ia pun bertanya dengan ekspresi datar, "Tapi haruskah kalian melakukan itu?" Mendengar pertanyaan konyol tersebut bahkan membuat Yeonjung sedikit jengkel. Ia pun berkata, apakah kau tidak terlalu peduli dengan situasinya? Karena kau adalah yang terkuat di Gunung Hua. Tentu saja kami berlatih gila-gilaan setidaknya untuk menjadi sedikit lebih kuat darimu sehingga aku bisa menghajarmu." Dan entah bagaimana orang-orang di sekitar Yeonjung setuju dengan argumennya. Ya, mereka nampak seperti orang yang tidak bercanda tak kala menjelaskan bahwa setiap orang dari mereka ingin setidaknya sekali menghajar Chung Myun. Lalu Chung Myun pun menanggapinya, "Apakah demikian? Jika ya, setidaknya butuh 100 tahun lebih untuk kalian bisa menggapainya." Lalu seseorang menanggapinya, 100 tahun itu bukanlah waktu yang panjang. Lihat saja nanti. Kala itu kami pasti bisa melampauimu. Sejujurnya Chung Myun sedikit jengkel karena awalnya ia hanya menganggap percakapan tersebut sebagai gurauan. Tapi Baekhyun menjelaskan bahwa semua itu adalah kesungguhan dan sesuatu yang mereka ingin capai. Karena akan ada banyak sekali agenda yang harus dilalui oleh Gunung Hua di masa depan. Jadi bagaimana bisa mereka terus berleha-leha sementara beban yang harus mereka tanggung menjadi semakin lebih berat. Jadi alih-alih hanya berdiam diri dan membiarkan Chung Myun kuat seorang diri, mereka hanya perlu melakukan apa yang bisa mereka lakukan, seperti melakukan pelatihan setiap hari. Mendengarkan perkataan Baekhyun, entah kenapa Chung Myun kembali mengingat perkataan senior Chung Moon di mimpinya tadi malam, yang intinya tidak perlu membebani diri untuk menanggung segalanya, karena mungkin saja akan ada orang-orang yang ingin menanggung beban tersebut secara bersama-sama. Setelah 100 tahun, akhirnya Chung Myun pun bisa sedikit memahami apa maksud dari perkataan senior Chung Moon di kehidupannya yang lalu, bahwa tidak ada gunanya berjuang seorang diri, karena saat Chung Myun mempertahankan egonya, ia kehilangan segala hal, dan saat ini ada sesuatu yang harus ia lindungi. Dan Chung Myun tidak ingin mimpi buruk yang pernah ia lalui 100 tahun yang lalu kembali terulang. Itu membuat Chung Myun bersemangat tak kala melihat kegigihan dan
dan juga keseriusan dari para seniornya. Chungmyun pun mengeluarkan pedangnya lalu berkata kepada Baekhyun, nampaknya Dongryong kita menjadi sedikit lebih bersemangat karena menjadi semakin kuat. Dan karena sudah lama tidak bertarung, sepertinya aku harus sedikit memberikanmu pelajaran. Tentu saja provokasi Chungmyun membuat Baekhyun kesal. Apalagi Baekhyun masihlah senior dari Chungmyun. Perdebatan pun terjadi di antara keduanya. Yang awalnya mereka hanya berdebat menggunakan mulut, kini berlanjut berdebat menggunakan pedang. Keduanya mengeluarkan ki yang begitu besar sehingga murid-murid yang awalnya serius dengan pelatihan mereka memutuskan untuk menjauh karena tidak ingin tersapu efek dari pertarungan Chungmyun dengan Baekhyun. Ya, sejujurnya itu sama sekali tidak terlihat seperti sparring karena masing-masing dari mereka mengeluarkan aura membunuh yang tajam. Hingga beberapa saat setelahnya Baekhyun pun tumbang, bahkan tanpa mendaratkan satu serangan pun ke tubuh Chungmyun. Melihat hal tersebut, Yeonjung pun berkata, "Gul, bawa senior Baekhyun ke ruang pengobatan." Dan sepertinya 100 tahun masih terlalu cepat untuk bisa menangani monster tersebut. Dan akhirnya setiap murid Gunung Hua pun sadar bahwa perjalanan mereka masih sangatlah panjang. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.